keluarga besar PT Dinas Niaga Industri yang pada saat ini kita boleh bersukacita bersama-sama dengan orang tua yang kita kasihi juga, dan para hamba-hamba Tuhan yang diundang oleh keluarga Manula Minangkabau Sikombi. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 26 ayat 5 bagian B. 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima bagian B. Tapi saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekodia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya ulangi ayat 5 bagian B. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, pada hakikatnya manusia itu memiliki jiwa dan roh bekerja dan berusaha. Karena dari awal penciptaan, Tuhan telah menanamkan dan menumbuhkan roh pengusaha dan roh pemelihara dalam diri manusia. Jika kita baca pada kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, di sana tertulis, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi hal inilah yang mewajibkan setiap manusia, mulai dari manusia itu diciptakan untuk bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan memotivasi manusia lainnya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan memelihara keutuhan segala ciptaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 tugas besar manusia sebagai ciptaan yang mulia. Pertama, tugas yang pertama adalah berusaha atau mengusahakan, atau sering kita dengar bekerja. Itulah tugas yang pertama. Apa yang diusahakan, apa yang diusahai, atau apa yang dikerjakan oleh manusia, sejatinya telah disediakan Allah bagi manusia. Karena manusia itu diciptakan pada hari yang terakhir. Artinya ketika Allah menyuruh manusia, Adam dan Hawa, untuk mengusahakan, mengusahai, memelihara, sudah terlebih dahulu Allah menciptakan apa yang mereka usahai, apa yang harus mereka pelihara. Berangkat dari situ sebenarnya kita harus bersyukur bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Dia tidak menyuruh manusia itu ke ruang hampa. Allah tidak mengutus manusia itu ke tempat yang tidak ada apa-apanya. Tetapi Allah terlebih dahulu menciptakan, menyediakan apa yang dapat diusahakan, apa yang dapat dikerjakan oleh manusia itu. Maka berangkat
melihat dari tugas itu, kita boleh bersepakat bahwa pengusaha pertama di dunia ini bernama Adam dan istrinya Hawa. Keluarga yang pertama ini bekerja di ladang atau di taman Tuhan sendiri, yaitu Taman Eden. Tuhan juga memberikan tenaga, pikiran, akal budi, dan hikmat bagi manusia itu untuk berusaha dan bekerja. Bahkan bagi kita sekarang, Tuhan memberi kita waktu yang cukup panjang, 6 hari dari 7 hari. Bayangkan baiknya Tuhan. Bayangkan murahnya hati Tuhan itu bagi manusia untuk berusaha, untuk bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dari 7 hari yang dia berikan, nih 6 hari untuk lo. Silakan bekerja, silakan berusaha. Tapi 1 hari untuk saya. Demikian kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka atas tenaga, pikiran, dan akal budi yang Tuhan berikan, kita sebenarnya diberi kebebasan untuk berinovasi, berkreasi, dan menciptakan serta berusaha sesuai dengan kemampuan dan talenta yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memaksakan kita untuk mengerjakan dan mengusahakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang belum disediakan oleh Tuhan. Sebab Tuhan juga menganugerahkan kepada manusia hikmat untuk menentukan mana pekerjaan yang baik untuk dia lakukan dan mana pekerjaan yang tidak baik untuk dilakukan. Ini pun sebenarnya dari soal yang bisa dan tidak bisa. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dari semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon yang satu ini tidak boleh. Sebenarnya Allah itu memihak kepada manusia untuk membangun kehidupannya. Lebih banyak yang boleh dari yang tidak boleh. Maka kita boleh bersyukur atas itu. Tuhan sebenarnya pada prinsipnya, pada hakikatnya memberi kita ruang kebebasan untuk berkarya. Tuhan sebenarnya memberikan kita kesempatan seluas-luasnya untuk mengusahai, menikmati apa yang Dia ciptakan. Tentu usaha yang kita kerjakan pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan hidup keluarga, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pada prinsipnya 6 dari 7, banyak dari 1 memastikan bahwa bekerja itu baik di mata Tuhan. Dan bekerja itu adalah mengusahakan apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Maka dalam perjanjian baru pada kitab 2 Tesalonik pasal 3 ayat 10, di sana Rasul Paulus mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sebagai manusia, kita harus bekerja. Berusaha untuk dapat melangsungkan hidup kita di dunia ini. Sebab kalau ada orang yang tidak bekerja, pasti akan menciptakan kehidupan yang tidak baik. Bahkan dia mungkin akan mengganggu orang yang sedang bekerja. Dan akan selalu tergantung kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Maka yang pertama, firman ini mendorong kita untuk selalu berusaha dan bekerja. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tugas dan tanggung jawab kita pada hakikatnya adalah memelihara Taman Eden, yaitu tempat di mana kita bekerja dan berusaha ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk bekerja saja, tetapi harus memperhatikan kelestarian alam dan kebutuhan ciptaan lainnya. 2 istilah yang diberikan Tuhan ini tidak boleh dipisahkan, mengusahakan dan memelihara. Kita bebas sebebas-bebasnya berusaha dan bekerja. Tetapi tetap memperhatikan kelestarian, kebaikan dan pertumbuhan segala ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, bekerja dan memelihara itu harus menjadi dasar
Itu harus menjadi titik berangkat kita dalam melakukan segala usaha kita. Jangan serakah. Jangan mengeksploitasi alam untuk diri sendiri. Tetapi kita harus terpanggil memelihara alam yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam diri manusia, roh pemelihara itu sudah ditanamkan sejak lahir. Tidak ada alasan bagi setiap manusia untuk tidak berusaha melestarikan alam. Tidak memelihara berarti melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan berarti menutup berkat Tuhan dalam hidupnya. Jadi bekerja dan memelihara marokak bidang witasiran. Maka kita bersyukur, saya tertarik dengan usaha ini. Yang saya tahu PT Bendi Nasaniaga Industri ini bergerak dalam pengolahan limbah rumah sakit. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara bayangkan, jika tidak ada yang berusaha seperti ini, bagaimana rumah sakit itu akan dipenuhi dengan sampah-sampah medis yang mungkin juga itu akan menularkan penyakit bagi orang lain. Kita bersyukur keluarga Manulang Bapak Noah mengambil peluang di situ. Bagaimana limbah harus dikelola dengan baik. Rumah sakit sebagai tempat orang yang merindukan kesembuhan, bukan pula menjadi sumber penyakit bagi orang-orang yang ada di rumah sakit itu, termasuk para medis, para petugas yang ada di sana. Saudara seiman, jelaslah bagi kita bahwa Tuhan menyuruh kita untuk berusaha dan bekerja, dan bahkan menciptakan lapangan usaha atau pekerjaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari sinilah kita tahu bahwa bekerja dan berusaha itu adalah panggilan Tuhan bagi semua orang, khususnya bagi orang percaya. Mungkin selama ini Bapak Noah, Mama Noah melihat bekerja itu hanya sebagai panggilan hidup saja untuk memenuhi kebutuhan, untuk prestasi yang membanggakan bagi keluarga Manulang dan si Hobi. Tetapi melalui nats ini, melalui persekutuan kita ini, kembali disegarkan bahwa bekerja dan berusaha itu sejatinya adalah panggilan Tuhan bagi manusia yang pertama sekali diciptakan. Kita dipanggil untuk bekerja dan berusaha. Kita tidak dipanggil untuk bermalas-malasan dan berpangku tangan. Bahkan seumur hidup kita harus bekerja dan berusaha. Secara teologis kita dipanggil Tuhan untuk bekerja dan berusaha agar melimpah dengan kebajikan dan perbuatan baik untuk Tuhan. Dan yang juga tentu bisa dirasakan, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Melakukan panggilan Tuhan melalui pekerjaan, usaha, dan memelihara ciptaan Tuhan ini menjadi persembahan kita kepada Tuhan yang dapat dinikmati dan disyukuri oleh orang-orang sekitar kita. Saat ini kita menyaksikan bagaimana usaha keluarga ini semakin bertambah. Dan biarlah keluarga ini Tuhan pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi ke depan. Dan biarlah keluarga ini juga menjadi sumber berkat bagi orang lain di sekitarnya. Saudara-saudaraku, bagaimana suksesnya usaha ini? Bagaimana usaha ini akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi dunia ini? Allah berfirman, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sebagaimana Usia dalam nats ini. Memang Usia itu dia berusaha sebagai seorang raja di usia mudanya untuk memimpin satu bangsa besar, yaitu bangsa Yehuda ketika itu. Dan kini keluarga Bapak Noah dan Inang dipanggil Tuhan juga untuk satu usaha bagaimana mensejahterakan keluarga dan orang lain. Percayalah pada firman Tuhan. Jika Bapak Noah, jika Mama Noah, jika setiap karyawan yang bekerja dalam perusahaan ini selalu mencari Tuhan, selalu mencari Tuhan dalam hidupnya,
maka Allah akan membuat segala usaha ini berhasil ke depan. Tuhan kiranya memberkati perusahaan ini dan juga setiap karyawan yang bekerja, dan biarlah setiap saat, setiap hari, setiap melakukan pekerjaan, percayalah di sana ada Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu, dan carilah Tuhan di dalam hidupmu, maka usahamu akan berhasil, diberkati oleh Tuhan. Di pasu-pasu debata mahita saluhutna, toktong mahita mengalugui debata, di bagasan muluta tujuan nyayon. Tuhan memberkati PT Bendi, agak susah bacanya, PT Bendi Nasa Niaga Industri, martabat-tamba manasmiro hadi hamuna, nabi hamuna toras, nama manulang, nama si hobi, tertulas rohamuna ke, mengai tortarida, ada generasi nama niku, doktor maham di bagasatan yang ngebubu tutup hatai, masalah mengerbak pardi hotu atau isu penyesidah. Dan juga untuk semua karyawan yang boleh bersama-sama dengan kami di sini, Tuhan memberkati, aman dan iman, tetaplah cari Tuhan di dalam hidup. Amin.